Hamba Allah, orang Syi'lun, jamaah Jumat yang kami muliakan. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya, surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kala Tuhanmu memaklumkan, engkau bersyukur kepada nikmat, engkau syukur kepada rahmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmat tersebut, kata Allah. Namun Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau kufur, jika engkau murka terhadap nikmat rahmat yang didatangkan oleh Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahawa makna wa ista'adzana, i'lam, ketahui olehmu, rabbukum la in syakartum. Apa makna la in syakartum? Jika engkau syukur, nikmati akan nikmatku, kata Allah. Bagaimana cara syukur terhadap nikmat Allah? Dijelaskan oleh Imam dalam tafsir Al-Jalalain oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, bitauhid, dengan mengesahkan Allah, wa bitta'ah, dan dengan taat kepada Allah. Itu sudah termasuk dalam kategori syukur. Ustaz, kenapa syukur dibahas pada Jumat ini? Hari ini merupakan tanggal 14 Agustus. Beberapa hari ke depannya kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia, hari terbebas kita dari penjajahan, hari kita berdiri sendiri, negara kita berdiri sendiri terlepas dari penjajahan makhluk-makhluk asing kala itu. Beberapa hari yang akan datang ke depannya, kita akan merayakan, akan memperingati nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan orang-orang yang berada di Indonesia. Sudah sampai hari ini hamba Allah 75 tahun Allah memberikan nikmat terbesar terhadap Indonesia. Bagaimana tidak? Sebelum kemerdekaan itu datang hamba Allah, berapa banyak darah yang dialirkan karena memperjuangkan Indonesia. Berapa banyak pahlawan kita yang gugur di medan perang karena kokang senjata, karena hantaman senjata lawan, bersimbah darah, memperjuangkan tanah air tercinta, diberikan kemerdekaan oleh Allah sehingga damai bisa hidup sentosa hamba Allah. Itu merupakan rahmat dan nikmat terbesar. Allah berfirman dalam Al-Quran, diberikan rahmat, diberikan nikmat, syukur. Bagaimana caranya? Bitta'ah wat tauhid, dengan cara mengesahkannya dan beribadah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajtanibu nawahi. Hari ini hamba Allah, kalau berbicara tentang hari kemerdekaan, sangat banyak di antara kita yang mengalpakan bagaimana sejarah kemerdekaan itu terwujud, bagaimana kemerdekaan itu datang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang mana proklamir kemerdekaan diwacanakan, dikumandangkan oleh presiden terkemuka, presiden pertama Indonesia Soekarno. Kapan itu dilaksanakan? Pada tanggal 9 Ramadan, di mana lapar melilit perut para pejuang kita, melilit perut pada pahlawan kita. Kalimah takbir, kalimah zikir yang diucapkan dekat dengan berkat rahmat Allah yang dimasukkan dalam preambel dalam undang-undang pembuka undang-undang dasar kita. Dijelaskan bahawa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah. Karena puasa, karena doa yang dilayangkan oleh Soekarno, oleh pahlawan-pahlawan kita kala itu, Allah memberikan rahmat terbesarnya, Allah mendatangkan nikmat terbesarnya. Merdeka kita 17 Agustus 1945 kala itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Hari merdeka Indonesia yang tidak boleh kita alpakan. Berjumpa dua masa, dua waktu yang sangat mulia. Apa itu? Hari Jumat
bulan Ramadan. Yang kita tahu bersama hamba Allah, hari Jumat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Rasul berpesan hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, kepala, penghulu dan rajanya hari-hari yang lain. Dalam seminggu kita lalui, hari Jumat merupakan penghulu hari-hari yang lain hamba Allah. Kategori bulan, tahun, dalam setahun kita tempuh sayyidus syuhur, kata Nabi, adalah bulan Ramadan. Bertemu dua waktu yang mustajabah doa, bertemu dua waktu yang sangat mulia, bertemu dua masa yang sangat indah. Kala itu diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Allah datangkan rahmat bagi kita dengan memerdekakan Indonesia pada tahun 1945, tepatnya dalam bulan Ramadan tanggal ke-9. Para pahlawan kita berdoa, para alim ulama kita berdoa, para presiden kita berdoa. Bung Tomo meneriakkan kalimat takbir, para pahlawan kita meneriakkan kalimat takbir. Hari itu dalam bulan Ramadan diterima doa oleh Allah orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi disampaikan, orang yang paling cepat diterima doanya adalah orang yang berpuasa hatta yuftir, sehingga mereka berbuka. Kala hari itu sangat banyak para bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, pahlawan kita, presiden kita, bahkan tokoh ulama, tokoh agama menadahkan tangan ke langit, berzikir dan berdoa, ya Allah, merdekakan Indonesia, sehingga Allah datangkan nikmat terbesar yang harus kita syukuri hari ini hamba Allah. Kalau ada bangsa Indonesia, penduduk Indonesia hari ini, para pemuda-pemuda Indonesia hari ini yang memaknai kemerdekaan dengan hura-hura, tidak memanfaatkan dengan agamis, dengan religi, tidak mengindahkan, tidak membaca sejarah tahun dulu, masa silam, sehingga kemerdekaan itu seolah-olah tak bermakna dalam kehidupannya. Itu sangat salah dan harus kita rubah hamba Allah. Maaf, kadangkala kalau ada saat 17 Agustus itu malam diadakan acara untuk menebarkan maksiat, maka kita selaku orang yang mengerti sejarah, yang memaknai sejarah tahun 1945, bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan, maka kita harus merubah mindset tersebut. Wacanakan malam memperingati hari kemerdekaan, kita isi dengan hal-hal yang berbau agama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jenderal Sudirman dulunya, yang beliau sakit melilit tubuhnya, beliau tubuhnya luar biasa didera oleh penyakit, tetapi beliau penyakit malaria, beliau tidak pernah lekang dari kalimatnya zikir dalam memperjuangkan Indonesia. Kan kenapa? Bahkan tokoh ulama terkemuka pernah memfatwakan dalam sebuah pendapatnya, apa itu? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan bahagian dari iman. Siapa yang mengungkapkannya? Abu Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengemukakan bahwa hubbul watan minal iman, tubuh ireng santrinya berada di garda terdepan untuk memperjuangkan Indonesia kala itu. Hari ini kala Indonesia sudah merdeka 75 tahun, kita hilangkan sejarah betapa getirnya perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan kita yang memperjuangkan Indonesia dengan agama Islam. Ronyo urung si'lun, adun ado urung si'lun, yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan, kita renungi. Ya Allah, Indonesia sudah merdeka 75 tahun pada 17 Agustus ini. Maka kemerdekaan itu jangan hanya kemerdekaan dalam kenangan, tetapi merdekakan Indonesia dari berbagai penjuru hamba Allah. Ya Allah, merdekakan Indonesia dari berbagai penjuru dalam kehidupan kami, baik itu status sosial, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam hubungan masyarakat antar sesama, baik itu dalam ranah hukum. Merdekakan kami dari segalanya ya Allah, dengan berkat perjuangan para ulama dulu. Allah berpesan, kembali lagi kita tegaskan dalam firman-Nya yang telah dibacakan tadi, bila kita bersyukur terhadap nikmatnya Allah, bila kita bersyukur terhadap rahmatnya Allah, bila kita bersyukur terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah, fadlahnya, kelebihannya, karunia-Nya Allah, bila kita bersyukur, Allah menjamin la azidannakum, akan
lipat gandakan. Dalam kalimat tersebut hamba Allah, menurut kaidah nahwiyah, ada terdapat kalimat la yang berfungsinya tahqiq. Pasti Allah akan menambah kalimat, akan menambah nikmatnya terhadap kita bila kita bersyukur. Allah melanjutkan, wala in kafartum, bagaimana cara seandainya engkau kufur? Apa yang dimaksud dengan kufur? Jahatum, engkau ingkar terhadap nikmat rahmatnya Allah. Kemerdekaan merupakan rahmat terbesar. Hari ini kita tidak memaknai dengan agama kemerdekaan Indonesia, kita wacanakan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Maka apa kata Allah? Wa in jahattum nikmah, bila engkau ingkar terhadap nikmat yang kuberikan, bil kufri wa bil maksiyah, dengan kufur dan dengan maksiyah. Apa kata Allah dalam tafsir Jalalain? Tawazibannakum, akan kusiksa, akan kudera, akan kuberikan azab dalam kehidupan kalian semua, kata Allah. Kenapa demikian? Karena kita bermaksiat dan tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Mari hamba Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, kemerdekaan yang telah dihadirkan oleh Allah merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan Indonesia. Yang dulunya berapa banyak para pahlawan kita yang gugur di medan perang, yang mereka berjuang habis-habisan, yang tubuhnya tercabik-cabik oleh senjata lawan, yang kehidupannya tidak tentram, kenyamanannya tidak ada dari kala itu, dan demi memperjuangkan Indonesia, demi meraih kemerdekaan. Tepatnya pada 9 Ramadan tahun itu 1945 dikumandangkan proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno, memerdekakan Indonesia atas berkat rahmat Allah dan nikmatnya Allah, sehingga dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Merdeka Indonesia semata-mata karena rahmatnya Allah. Jangankan kemerdekaan hamba Allah, surga saja, kalau kita ingin mencari surganya Allah karena takwa, karena ibadah, karena amalan yang kita kerjakan, mungkin saja surga itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi bila surga itu kita cari karena ridhanya Allah, karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah, mungkin saja kita akan menjadi salah satu di antara orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah. Hari ini hamba Allah, segala fasilitas, segala keindahan yang kita dapatkan bukan karena keberhasilan kita, bukan karena usaha kita, melainkan karena rahmat dan nikmatnya Allah, yang senantiasa kita harus bersyukur terhadap dua hal tersebut. Jangan pernah kita alpa hamba Allah. Semoga kelak kita akan menjadi hamba yang taat, bertakwa, dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah kelak akan dimasukkan dalam surganya Allah karena rahmat dan nikmatnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.